عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد النائمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وبالله نستعين على أمور الدنيا والدين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وملاذنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Lantunan, untayan, puja, puji dan syukur kita bersama kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan rangkaian salawat dan salam yang juga kita haturkan keharibaan junjungan alam baginda Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan majlis ta'lim kita yang dengan izin Allah dapat kita gelar bersama kembali di malam yang mulia ini, di bulan yang suci ini, yang kita buka dengan tahmid dan selawat. Kiranya kebersamaan kita di majlis yang mulia ini menuai curahan rahmat, ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada jemaah sekalian, orang tua kami, bapak anda, ibunda, hadirin hadirat, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Kajian fikih kita masih seputar pembahasan mengenai bejana, kalau saya tidak salah. Tepatnya mungkin pada permasalahan merekat tadbib. Sudah lihat sampai mana? Hah? Tambalan. Iya. Ya, rekatan dan tambalan. Mas'alatut tadbib. Yang lalu kita bincangkan seputar apa hukum bejana, perabotan dan perkakas rumah tangga pada umumnya yang kita gunakan hari-harinya, bahwa kesimpulannya diharamkan oleh agama menggunakan perkakas dan perabotan tersebut atau aniyah yang terbuat dari emas dan perak. Itu kesimpulannya, dilarang oleh agama kita. Oke. Jadi kalau memang ada bejana dengan bahan mentah, ya, terbuat dari unsur emas dan perak, ya, sepakat ulama kita itu haram. Itu kesimpulannya. Berlaku rukhsah memang untuk beberapa hal, ya, yang dianggap perlu, hajat, ya, mungkin sampai darurat, oke saja, seperti yang ada disebutkan di buku kita, ya, dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, seperti katanya mirwad, tempat celak atau sejenisnya lah, ya. Nah, dimana mungkin kalau dibuat dari besi nanti bisa rusak pula nanti kadar daripada celak itu. Oke, itu satu hal sebagai pengecualian. Tapi inti dasarnya bahwa bejana, perkakas, perabotan rumah tangga yang terbuat dari bahan mentah, emas dan perak, hukumnya haram. Membuatnya haram dan menggunakannya juga haram.
Tapi bagaimana kalau andai kata dia sekedar bahan emas perak itu sekedar hanya untuk tempelan, tambalan, rekatan pada bejana-bejana ini, pada perkakas dan perabotan tersebut. Bagaimana kalau andai kata seperti itu? Sekedar hanya untuk merekat, menambal. Dari bejana yang mungkin perlu dibuat tambalan dan rekatannya. Ini yang dimaksud dengan tadbib, ya, penambalan dan perekatan. Ad-dhabbah katanya, saya baca dulu, mas'alatut tadbib, permasalahan terkait penambalan, ya, bejana dengan bahan emas dan perak. Artinya bahan tambalannya, bukan bahan bejananya, ya. Ad-dhabbah, sebutannya dhabbah, tambalan dan rekatan. Apa dhabbah itu? Definisinya qit'atun hiya qit'atun minadz-dzahabi wal fiddah tudha li islahil ina al-maksur au tazyinihi. Dhabbah, penambalan atau perekatan terhadap bejana, maksudnya adalah dhabbah adalah qit'ah, potongan, kepingan, potongan dan kepingan dari emas dan perak. Jadi potongan emas dan perak, kepingan emas dan perak, ya, emas atau perak, tubo diletakkan, ya, digunakan li islahil ina'il maksur, untuk memperbaiki bejana-bejana, perabotan perkakas yang rusak, yang pecah misalkan. Jadi guna potongan, ya, dari emas dan perak itu, ya, digunakan, dimanfaati potongan-potongan, ya, emas dan perak itu untuk memperbaiki perkakas dan perabotan yang rusak, mungkin pecah, mungkin patah begitu. Kalau cangkir mungkin dia retak, pecah, sompel, patah gagangnya, begitu. Misal ini contoh, ya, contoh inaknya, gelas dan sebagainya, cangkir, ya. Jadi saya ulangi, potongan, ya, terbuat dari emas dan perak, ya, yang digunakan untuk memperbaiki bejana perkakas yang rusak, ya, pecah, retak, patah dan sebagainya. Atau fungsi lain, apa itu? Litazinihi, atau sekedar untuk hiasan saja. Ada bejana, ada perkakas perabotan, lalu dibuat hiasan dari emas, entah tulisan, entah hiasan apalah kira-kira, tapi dari emas. Nah, itu namanya dhabbah. Nah, itu istilahnya dhabbah dalam kajian bersuci, dalam kajian masalah taharah, ya, itu dhabbah. Ya, kalau kita sekarang manalah pula lagi begini, ya kan? Nggak akan mungkin kita menerapkan seperti yang dijelaskan dalam hukumnya ini di kehidupan kita sekarang, ya kan? Ngapain pula kita perbaiki perkakas perabotan rumah tangga, cangkir, gelas, wajan, sodep, sendok, garpu dengan emas dan perak? Kurang kerjaan namanya itu. Bagus, jual emasnya, beli garpu sendoknya 1 kontainer, kan begitu, ya kan? Kan gitu kan, Pak? Ya, cocok kira-kira. Zaman dulu nggak begitu. Zaman dulu kalau cangkir rusak, retak, sompel, patah gagangnya, itu yang merekat untuk memperbaikinya itu emas dan perak. Bayangkan itu.
Kira-kira siapa yang sekarang buat macam kayak gitu? Saya tanya siapa? Sendoknya patah, sendoknya sobek, wajannya misalkan tangkinya patah gitu. Digantikan dengan tangki dari emas. Emasnya 20 gram, wajannya 20.000 harganya. Siapa yang kurang kerjaan macam kayak gitu? Siapa kira-kira? Maka saya bilang tadi, jual emasnya, beli sendoknya 1 kontainer, bisa. Borong dipajak tuh pakai emas yang dijual tuh. Iya kan? Ada kira-kira yang apa namanya menerapkan hukum seperti ini sekarang? Ada kira-kira? Apa ada perkakas perabotan rumah tangga lebih mahal, eksklusif melebihi harga emas kira-kira? Ada kira-kira? Nah. Jadi enggak. Nah, ini juga memberikan satu wawasan kepada kita. Wawasan, gambaran bagaimana dulu itu hidup serba sulit. Mengadakan perkakas perabotan rumah tangga begitu sulit. Sampai-sampai emas dikorbankan untuk memperbaiki perkakas itu. Begitu, itu artinya. Itu maknanya. Itu yang bisa kita tangkap isyaratnya. Bayangkan, emas itu jadi penambal, perekat, sarana memperbaiki perabotan rumah tangga. Itu menunjukkan betapa sulitnya hidup di masa silam. Perabotan itu mungkin begitu mahal, ekspensif, eksklusif, itu sehingga butuh emas untuk memperbaikinya. Kalau sekarang perkakas perabotan tinggal pilih Duralex, apa lagi, plastik, mau apa? Mau dari apa kira-kira? Tanah, tembikar, apa mau dari apa? Pilih mau dari apa? Nah. Dan harganya tidak akan mungkin melambungi harga emas. Sehingga hukum seperti ini sepertinya tidak akan pernah kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya kemarin ini kan kena bapak suka bertanya, mic-nya bunyi kalau begini, maka saya begini. Kalau gini bunyi mic-nya, nah, nyit katanya. Masalah kemarin saya. Oke, ya Bu. Oke, geser kursinya. Kita tes. Paksa TV-nya digeser juga ini. Ada masuk TV saya nih. Di syuting. Ibu enggak kayaknya. Oke. Itu dhabbah. Itu tadbib namanya. Oke, yang tadi saya jelaskan. Potongan, lempengan, ya. Apalagi? Yang terbuat dari emas dan perak untuk memperbaiki bejana-bejana yang ada, atau juga untuk sekedar penghiasan saja. Untuk hiasan. Ini untuk apa nih potongan ini? Enggak ada. Kenapa rusak rupanya? Patah rupanya? Enggak. Jadi ngapain? Enggak ada. Tempel aja, ditempel. Ditempel-tempel gitu. Jadi potongan emas itu ditempel-tempel tuh. Zaman dulu begitu. Ada cangkir, ada gelas ditempel. Potongan emas, entah ribuan, entah gambar bunga, entah gambar apa. Nah, sekarang enggak mungkin lagi, ya kan? Oke. Apa hukumnya? Nah, itu dia sekarang. Itu yang perlu kita tahu. Apa hukum ya melakukan ya tambalan-tambalan, rekatan-rekatan seperti itu? Keterangannya fihi tafsil. Hukumnya dirincikan masalahnya. Nah, jadi enggak gitu saja langsung ditetapkan hukumnya. Dirincikan dulu masalahnya, fihi tafsil, berlaku perincian pada masalah ini. Bagaimana perinciannya? Taratan takunud dhabbatu. Tak mau juga dia, Bu. Bising juga dia begini,
Taratan takunu dabbatu saghiratan wa taratan takunu kabiratan. Wa taratan takunu lil hajah, wa taratan takunu lizina, wa taratan tubah, wa taratan tukrah, wa taratan tahrum. Ah, ini dia. Begitu ketentuannya. Hukumnya macam-macam. Hukumnya dalam perincian. Terkadang tambalan itu bisa kecil, bisa juga besar. Nah, itu satu itu. Sehingga besar kecilnya menentukan bagaimana status hukumnya. Nah, itu maksudnya. Di tambalannya dilihat dulu. Apa hukum tambalan? Tengok dulu lah apa tambalannya. Besar, kecil, banyak, sedikit. Nah, kira-kira. Nah, jadi tambalannya yang pertama bisa besar, bisa kecil. Bisa banyak, bisa sedikit. Satu. Yang kedua, tambalan itu bisa jadi keberadaannya itu memang dibutuhkan, diperlukan, hajat. Jadi dibuat penambalan, perekatan, nah, pada bejana itu dengan emas atau perak, dikarenakan memang diperlukan dia. Ada hajat keperluan untuk membuat penambalannya. Nah, terkadang bukan karena atas dasar keperluan dan kebutuhan, tapi sekedar hanya hiasan belaka. Nah, itu dia. Maka oleh karena itu, karena beda-beda ketentuannya, bisa banyak tambalannya, bisa sedikit, atau bisa besar potongannya, lempengannya, bisa juga kecil. Kemudian perekatan penambalan itu memang sangat dibutuhkan, diperlukan. Di satu sisi, terkadang nggak juga diperlukan, sekedar hiasan saja, bukan rusak, untuk menghias saja. Nah, jadi oleh karena itu, karena beda-beda ketentuannya, maka terkadang juga wataratan tubah, terkadang hukum penambalan perekatan itu bisa mubah, bisa makruh, bisa juga haram. Nah, tergantunglah macam mana tambalannya, macam mana status, bentuk, tujuan dan maksud tambalannya. Nah, bagaimana lah kira-kira rinciannya? Nah, gini kalimatnya. Fatubahu, maka penambalan itu hukumnya diperbolehkan. Bagaimana kebolehannya? Fi halatin wahidah, dalam satu kondisi dan keadaan saja. Bagaimana kondisi keadaannya? Idza kanat saghiratan kulluha lil hajah. Jika tambalan dan perekatan dengan potongan emas perak tadi dianggap, ya, dinilai dia kecil dan sedikit. Dan sedikit dan kecilnya apa tadi, potongan emas untuk menambal tadi memang dibutuhkan dan diperlukan. Udah dia sedikit dan kecil, kemudian fungsinya memang dibutuhkan dan diperlukan. Kalau begitu, maka penambalan hukumnya mubah, hukumnya boleh. Oke, bisa Bapak Ibu tangkap ini keterangannya? Nah, kemudian bandingkan dengan keadaan kondisi berikutnya. Perbedaan kondisi dan keadaan yang ada. Wa tukrah fi arba'i halatin. Yang kedua, hukum penambalan seperti ini bisa jadi makruh. Bagaimana kok bisa jadi makruh? Tadi mubah, iya tadi mubah, sekarang makruh. Kenapa bisa begitu? Karena kondisinya, keadaannya, tujuannya, maksudnya bisa beda-beda. Yang mana yang makruh? Kondisi yang mana yang makruh? Keadaan yang mana yang makruh? Yang pertama, fihi arba'i halatin, ada 4 hal kondisi di mana pelekatan pada bejana dengan potongan, lempengan, emas dan perak hukumnya jadi makruh. Yang pertama, idza kanat kabiratan wa kulluha lil hajah. Kalau potongannya itu dianggap banyak atau besar.
Dan memang potongan itu dibuat untuk hajat dan keperluan. Memang dibutuhkan dan diperlukan. Oh, kok beda sama yang tadi? Yang tadi kan potongannya kecil. Dan memang atas dasar keperluan, kebutuhan, maka hukumnya mubah. Di sini memang juga atas dasar keperluan dan kepentingan, hajat dan kebutuhan, tapi besar dan banyak, maka hukumnya berbeda. Yang tadi mubah, yang sekarang hukumnya jadi makruh. Itu kondisi yang pertama, status hukum makruh. Yang kedua, idza kanat saghiratan wa kulluha lizina. Wa kulluha lizina. Apabila potongannya itu kecil atau sedikit, tetapi tujuannya untuk hiasan semata. Bukan untuk perekatan, bukan penambalan, bukan perbaikan, sekedar hanya untuk hiasan saja. Nah, diambillah misalkan potongan emas, ditempel di situ. Gambar apa? Gambar Doraemon misalkan. Apalah kira-kira? Entah zaman dulu ada Doraemon, saya pun tidak tahu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, idza kanat saghiratan wa ba'duha lizina wa ba'duha lil hajah. Apabila potongannya kecil atau sedikit, tetapi sebahagian potongan itu untuk perbaikan hajat dan keperluan, sebagiannya lagi untuk hiasan saja. Nah, kalau begitu hukumnya makruh. Karena bercampur antara kepentingan, kebutuhan, keperluan dengan sekedar hiasan belaka. Nah, maka hukumnya juga makruh. Itu yang ketiga. Yang terakhir keempat, idza syukka fis sighari awil kibari sawaun akanat lizina am ba'duha lizina wa ba'duha lil hajah. Apabila potongan-potongan tersebut diragukan apakah dia dianggap banyak atau besar, atau juga dianggap kecil atau sedikit. Sama ada tujuan maksudnya untuk hajat keperluan, atau sebahagiannya untuk perhiasan semata, dan sebagian lagi untuk hajat keperluan. Nah, kalau diragukan, nggak pasti ini besar kecil, nih besar kecil. Ragu dia dalam memastikan potongan itu besar atau kecil, banyak atau sedikit. Nah, kalau begitu ragu dalam menilai besar kecilnya, banyak sedikitnya. Sama ada untuk zina, katanya besar kecil tadi untuk zina, atau besar kecil tadi sebagian untuk perhiasan, sebagian lagi untuk kepentingan, keperluan, perbaikan dan sebagainya. Oke, nah itu hukumnya. Ada 4 jadinya. Ada 4 kondisi keadaan yang menyebabkan makruh hukum perekatan dan penambalan tersebut. Perbaikan, ya, hukum perbaikan alat-alat perkakas dan perabotan rumah tangga dengan potongan lempengan dari emas dan perak. Kemudian merampungkan hukumnya. Udah hukum mubah sudah, dengan ketentuan dan keadaannya satu, cuma kondisi keadaannya. Makruh sudah kita sampaikan 4 kondisi keadaannya. Tinggal satu lagi hukumnya, apa? Haram. Bagaimana kok jadi haram hukum penambalan dan perekatan ini? Wa tahrumu fi halatain, hukumnya haram dalam 2 kondisi saja. Hukumnya haram dalam 2 kondisi dan keadaan. Bagaimana itu? Idza kanat kabiratan wa kulluha lizina. Apabila potongannya tersebut besar atau banyak dan tujuannya semata-mata hanya untuk perhiasan saja, maka haram hukumnya. Hujan. Yang kedua, idza kanat kabiratan, apabila juga dianggap potongannya itu besar dan banyak, ba'duha lizina wa ba'duha lil hajah. Sebagian potongan itu untuk perhiasan, sebagian lagi untuk hajat keperluan. Maka hukumnya juga haram. Kenapa? Karena potongannya banyak atau besar. Itulah hukumnya. Oke lah.
Tadi udah disebut tadi banyak, kecil, banyak, sedikit, besar, kecil. Sekarang masalahnya apa standar? Standar banyak, sedikit, besar, kecil. Apa standarnya? Apa acuannya? Apa tolak ukurnya? Nah, nih disebut dhabitus shighar wal kibar. Standarisasi. Nah, dhabit itu buat aja standar. Standar besar kecilnya bejana itu uruf, kebiasaan, kebijakan lokal, kebijaksanaan lokal. Oke, ya kitalah yang menilainya. Apakah kita anggap itu sedikit, banyak, besar, kecil, uruf di satu masyarakat. Bagaimana? Saya pun nggak tahu lah. Yang begini ini pernah terjadi di kita, di Indonesia, gitu maksudnya. Di Arab terjadi ini. Makanya ada kasusnya, ada keterangannya, ada penjelasannya. Sempat terjadi seperti ini. Di Indonesia pernah terjadi? Saya tak tahu saya. Yang jelas sekarang tak mungkin terjadi, saya katakan. Kenapa? Karena harga perkakas jauh lebih murah meriah, muntah daripada harga emas. Ya kan? Oke. Nah, jadi standarisasinya, acuannya, tolak ukurnya adalah uruf, kebiasaan di satu tempat. Makna lil hajah, maksud pengertian untuk hajat dan keperluan. Apa maksudnya? Ayang kasira maudhi'un minal ina fayuja'ala fi maudhi'ihi fiddatun aw dhahabun yumsikuhu. Itu dia. Yang tadilah keterangan saya. Yang dimaksud pengertian daripada hajat dan keperluan adalah yang kasir, rusak, pecah, patah. Apa terserahlah. Rusak, maudhi'un. Salah satu tempat di bejana itu. Jadi kalau misalkan gelas macam begini, entah sompel lah di sininya, retaklah di sininya, entah sompel di ujungnya, macam-macam lah. Nah, itu. Itu maksud kalimat rusak di salah satu sisinya. Ayang kasira maudhi'un, rusak di salah satu sisi daripada bejana dan perkakas tersebut. Fayuja'al, lalu dijadikanlah, diletakkanlah pada posisi yang rusak itu fiddah, potongan perak atau potongan emas untuk yumsikuhu, untuk merekatinya, untuk memperbaikinya. Itulah ya keterangan saya tadi lah. Di sini jelaskan apa maksud hajat itu. Inilah makna hajat dan keperluan, dengan meletakkan atau menempelkan potongan emas perak pada bejana-bejana yang tadi rusak, retak, pecah, patah dan sebagainya, sompel atau serah apa bahasanya. Oke. Kama qala sahibu Saffatiz Zubat, sebagaimana yang dinyatakan oleh sahibun nadhaman Saffatuz Zubat. Wa tahrumu fiddatu min hadaini bikibarin urfan ma'at tazayyuni in fuqida halat wa fardan yukrah wal hajatul lati tusawi kasrah. Takdirul, lihat itu ada catatan kaki takdirul bait, katanya tahrumud dhabbatu minadz-dzab wal fiddah idza kanat kabiratan lizinah. Saya baca tahrumud dhabbatu minadz-dzahabi wal fiddati idza kanat kabiratan lizinah fa in intafa al-kibaru waz-zinatu bi an kanat saghiratan lil hajah fayahil wa in wujida ahaduhuma ay al-kibaru awiz-zinatu fayukrah. Itu maksud nazamannya. Apa maksudnya? Diharamkan potongan emas dan perak pada bejana yang rusak apabila besar dan banyak potongan itu, dan semata-mata untuk perhiasan saja, haram. Fa in intafa, andai kata tidak berlaku besar dan banyaknya, juga tidak berlaku sebagai maksud hiasannya, bi angkana saghiratan, seperti misalkan sedikit untuk hajat keperluan, maka halal mubah hukumnya. Tetapi in wujida ahaduhuma, jika didapati salah satunya al-kibaru awizinatu, besar dan hiasan, maka hukumnya makruh.
hukumnya makruh. In wujida ahaduhuma ay al-kibaru awizinatu, besar atau kecil ya, maka hukumnya makruh kalau untuk hajat. Kalau untuk hajat. Kecil untuk hiasan makruh. Banyak untuk hiasan haram. Banyak untuk hajat keperluan makruh. Nah itu. Nah, saya ulangi ini ya biar bisa diingat. Satu kondisi yang hanya halal hukumnya dan mubah. 4 keadaan makruh hukumnya. 2 keadaan haram statusnya. Mana yang mubah dan halal? Sedikit dan untuk keperluan kebutuhan perbaikan. Itu yang halal. Itu yang mubah. Nah, selain daripada itu bisa makruh, bisa haram. Mana yang makruh? Yang makruh sedikit tapi untuk perhiasan niatnya. Kemudian banyak tapi untuk hajat keperluan, itu juga makruh. Walaupun hajat tapi banyak ini. Diperlukan, dibutuhkan tapi banyak, makruh hukumnya. Apabila sedikit potongannya tapi dengan tujuan, maksud sebahagian hiasan, sebagian memang keperluan kebutuhan, makruh juga hukumnya. Kemudian yang keempat, diragukan banyak atau sedikit, besar atau kecil. Kalau dia berlaku keraguan dalam menganggap ya, menilai banyak atau kecilnya, atau banyak sedikitnya, besar kecilnya, hukumnya juga makruh. Haram cuma 2 kondisi. Yang mana haram? Apabila banyak dan semata-mata untuk hiasan saja. Yang kedua, apabila banyak sebahagian untuk perhiasan, sebagian untuk hajat keperluan, pun juga hukumnya haram. Nah, inilah dia. Totalnya ada berapa? Ada 7 kondisi keadaan hukum terkait dengan perekatan, penambalan pada perkakas dan perabotan rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Dirincikan pun begini, tak pernah kita amalkan dalam hidup kita ini. Nah, ya kan? Tak pernah kita amalkan. Wakhtalafu fi hadha tafsil. Lihat. Hal yashmulu dhabbatai dhahabi wal fiddah am yaqtasiru ala dhabbatil fiddati faqat. Para ulama khilaf tentang perincian ini, tentang perincian di dalam bait syairnya. Apakah perincian masalah yang dituangkan dalam bait syair ini, apakah mencakup 2 potongan emas dan perak, artinya potongan emas dan potongan perak, atau semata hanya berlaku pada potongan perak saja? Fa indal rafi'i yashmulu dhabbatai dhahabi wal fiddah, walladhi i'tamadahu an-Nawawi anna hadha tafsil fi dhabbatil fiddati faqat. Amma dhabbatul dhahab fatahrum mutlaqan kama qala al-allamah Muhammad bin Ahmad al-Makki al-Asadi fi Zawaidiz Zubad. Wa dhabbatul asjadi harrin mutlaqa kadzal Imam Nawawi haqqaqa, katanya. Jadi para ulama khilaf tentang perincian masalahnya. Ya. Apakah mencakup potongan emas dan perak bersamaan atau hanya berlaku untuk perak saja? Nah, menurut Imam Rafi'i berlaku untuk emas dan perak bersama. Tapi menurut Imam Nawawi enggak. Perincian ini hanya berlaku pada perak saja. Adapun dhabbatul dzahab, adapun potongan yang dari emas, maka haram secara mutlak, katanya. Jadi rincian tadi tak berlaku kalau potongannya emas. Yang sedikit untuk hajat enggak boleh, haram hukumnya menurut Imam Nawawi. Jadi kalau potongannya emas menurut Imam Nawawi, bagaimanapun kondisi keadaannya,
seperti perincian tadi tidak berlaku, hukumnya haram. Yang berlaku perincian tadi besar, banyak, sedikit, hajat, nggak hajat, itu kalau dia perak. Nah, ya itu. Jadi dibedakan. Khilaf ulama tentang itu. Imam Rafi'i sama, mau emas mau perak berlakulah hukum rincian tadi. Mubah, makruh, haram berlaku. Bagi Imam Rafi'i, emas dan perak berlaku perincian hukum tadi. Tapi menurut Imam Nawawi nggak ada perincian masalah untuk emas. Nggak ada emas itu potongannya yang mubah, makruh, nggak ada. Semuanya haram kalau emas. Yang berlaku perincian bisa mubah, bisa halal, bisa makruh. Itu kalau potongan lempengan dari perak. Begitu katanya khilaf ulama antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Dua-duanya pendekar mazhab Syafi'i dalam fikihnya, ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Ahmad Al-Maki Al-Asadi fi Zawaiduz Zubat. Nah, itu sebagaimana pernyataan ungkapan ulama tadi, Ahmad Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Maki Al-Asadi dalam kitab Zawaiduz Zubat, di mana bunyi syairnya wa dhabbatul asjadi harrim mutlaqa, potongan lempengan yang terbuat dari emas haramkan secara mutlak, kata beliau. Kadzal Imam An-Nawawi haqqaqa, demikianlah yang telah ditahqiq oleh Imam Nawawi. Nah, demikianlah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, kata beliau. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Itu tadi tadbib. Nah, oke, namanya perekatan dan penambalan. Ada satu lagi masalah terkait ini. Ya. Jadi 3 masalahnya. Bejana terbuat dari bahan emas dan perak, hukumnya haram. Bejana yang rusak diperbaiki dengan potongan emas dan perak. Bagaimana? Dirincikan masalah emas dan perak. Nah, bagaimana hukumnya? Ini yang masalah sepuhan. Apa terjemahnya sepuh? Penyepuhan, iya. Sepuhan. Penyepuhan. Nah, bagaimana kalau sepuhan? Polesan, dicat misalkan. Nah, ada sendok terbuat dari tembaga, tapi dicat dari emas luarnya, disepuh dari emas. Nah, gimana kira-kira hukumnya? At-tamwih huwa ayutla sathul ina zahiruhu bi dhahabin aw fiddatin wa huwa ma yu'raf bit-tila. Tamwih adalah upaya mengecat, memoles bahagian dasar dari bejana, perkakas dan perabotan rumah tangga tadi. Maksud bagian atas, maksudnya zahirnya, bagian luarnya. Ya, itu maksudnya. Dengan apa? Dengan emas dan perak. Wahwa, dan inilah yang dimaksud dengan tila. Ya, mengecat, memoles. Nah, itu maksud apa? Menyepuh. Ya. Jadi emas diambil, diwarnai sesuatu perkakas perabotan yang terbuat dari besi, dari tembaga, dari apalah kira-kira. Ya, nah begitu. Oke, itu namanya tamwih. Ya, bahasa kita sepuh gitulah. Sepuh itu adalah memoles bejana dengan emas dan perak. Itu dia. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya melakukan sepuhan seperti itu? Hukmu fi'lihi haram mutlaqan. Hukum melakukan sepuhan, polesan, pengecatan seperti ini terhadap perkakas tadi, hukumnya haram. Hukumnya haram.
Hukum istimalihi fi tafsil. Ini agak aneh nih, saya rasa. Hukum melakukannya haram, tapi hukum menggunakannya dirincikan. Paham, Pak? Kira-kira hukum membuatnya haram, hukum melakukannya haram. Oke lah, yang buat, yang melakukan, yang menyepuh, yang mengecat, yang memoles, haram perbuatannya. Oke dah, udah dipoles ini, udah dibuat, udah dipoles, udah dicat. Sekarang mau digunakan, apa hukumnya? Mungkin kita selintas ya, kalau membuatnya haram, haram juga lah kalau begitu, kan begitu. Ternyata hukum menggunakannya dirincikan. Saya rasa agak aneh. Hukum menggunakannya dirincikan. Idza kana la yatahallalu, katanya, minhu syai'un ay la yatahassal bil 'ardi 'ala an-nar wa dzalika idza kana raqiqan halla mutlaqan lirrijali wan nisa. Yang pertama, perincian masalahnya. Apabila bejana yang dipoles itu la yatahallal, tidak tidak berlaku, tidak tertinggal, tidak nampak, tidak terlihat, ketika saat dipanasi dengan api, dimasak dengan api, ya, didekatkan kepada api, ya, tidak sedikit pun, ya, nampak tetesan-tetesan daripada emas dan perak tadi, hasil dari sepuhan. Karena begitu tipisnya sepuhan tadi, maka halal hukum menggunakannya, baik bagi laki-laki, demikian juga bagi perempuan. Ini misalkan ini sepuhan ini misalkan contoh lah, ini terbuat dari tembaga, atau ini contohnya nih, biar enak bisa diminum. Oke. Gelas ini katakan terbuat dari tembaga. Terserahlah apalah kira-kira bahan tambang yang bukan emas perak. Tetapi saya poles, saya cat, dan saya sepuh dengan emas dan perak. Oke. Apa hukum menggunakannya? Kalau hukum menyepuhnya haram. Oke, bukan saya yang nyepuh, saya nggak ikut nyepuhnya, saya nggak terlibat menyepuhnya. Saya sekedar mau menggunakannya. Apa hukumnya? Hukum menggunakannya dirincikan, katanya. Bagaimana perincian masalahnya? Yang pertama, jika gelas yang terbuat dari tembaga lalu dicat dengan emas dan perak ini, kalau dibakar, didekatkan ke api, dipanaskan, lalu yatahalal min syai', terjadilah seperti tetesan-tetesan emas yang luntur dari sebab didekatkan, dibakarkan ke api tadi. Kalau ada hasil dari dibakar ke api tadi, tetesan-tetesan emas yang berlaku, maka hukum menggunakannya haram. Kenapa? Itu berarti sepuhannya cukup tebal sekali. Tapi kalau andai kata ketika didekatkan ke api tadi, nggak ada yang netes, dia hilang memuai sepuhan tadi karena saking kan tipisnya. Kalau begitu hukumnya halal dan mubah digunakan. Itu maksudnya. Apa terjemahnya dibuat? Kalau andai kata, apa? Jika saja, idza kana la yatahallalu minhu syai'un, ay la yatahassal bil 'ardi 'alan nar. Itu apa terjemahannya? Tidak lepas. Itu terjemahannya, tidak ada bagian sepuhan yang lepas. Jadi tidak ada
bagian sepuhan yang nampak dengan jelas lepas daripada bendanya tadi. Nah, kalau nampak lepas dia seperti netes-netes tadi, netes-netes emas tadi, ketika didekatkan dengan api, berarti sepuhannya tebal. Kalau begitu, hukum menggunakan bejana yang dengan sepuhan tebal dari emas, hukumnya haram. Tapi ketika didekatkan ke api, ternyata nggak ada seakan-akan yang lepas dari sepuhan tadi. Dia seakan-akan hilang, sirna, memuai begitu. Karena saking kan tipisnya. Kalau begitu, maka menggunakan bejananya hukumnya halal dan mubah. Begitu perinciannya. Oke? Nah, makanya nggak usah dibuat. Bingung sendiri, ngapain ya kan? Ya kan? Lebih mahal sepuhannya daripada bendanya dan barangnya. Oke? Begitu perinciannya. Yang terakhir sebagai penutup pas jam 9. Takhmirul awani. Nah. Apa takhmirul awani? Ini mungkin saya rasa, mungkin ini sebagian besar dari kita nggak tahu tentang ini, belum pernah tahu tentang ini, dan mungkin tidak mengamalkannya atas dasar pengetahuan yang ada. Apa itu? Menutup bejana, menutup bejana-bejana yang ada, khususnya makanan-makanan dan minuman. Jadi mana-mana bejana, tempat makanan minuman itu dianjurkan untuk ditutup di malam hari. Nah, ditutup. Nah, bagaimana? Gini keterangannya. Takhmirul awani, menutup bejana-bejana yang ada. Taghtiyatuha, ini menutup. Yusannu walau bi'ud. Wa yata'akkadu fil lail li hadisi fis sanati lailatun yanzilu fiha waba'un la yamur bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqa laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba illa nazala fihi min dzalikal waba wa sarraha ba'dhum bi ishtirati tasmiyah ma'at taghtiyah idza kana bi'udin kama qala sahibu safati zubat wa istahabbu fil awani taghtiyatu walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Jadi terkait menutup bejana, perabotan perkakas yang digunakan untuk meletak makanan dan minuman. Nah, bagaimana? Apa katanya? Yusannu, disunahkan menutup bejana walau bi'udin, walaupun dengan si udin. Walaupun dengan dengan kayu, dengan potongan kayu. Nah, jangan udin dengan si udin. Bi'udin, dengan potongan kayu, kayu ud. Ya. Ayo Allah ya Karim. Udah, wa yata'akkad filil, dan kesunahannya semakin kuat. Ini tidak dimakannya dia nih, berarti kude nih mau dimakan dia. Nah, jadi kita selesaikan aja nih. Dan kesunahannya semakin kuat, kesunahannya untuk malam hari. Jadi gini, sunnah menutup bejana-bejana yang terbuka yang ada di yang diletakkan makanan dan minuman secara umum. Kapan saja, ketika malam hari lebih kuat kesunahannya. Nah, itu dia. Kenapa? Kenapa dianjurkan begitu? Li hadisin, dikarenakan adanya hadis Nabi yang bunyinya begini. Fisanati, dalam 1 tahun ada 1 malam di mana pada malam itu akan turun wabah yang melanda dunia malam itu. Di mana ketika wabah itu melanda, ya, di 1 malam dalam setahun, nah, lalu wabah itu
Mana? Laisa alaihi qita, la yamurru, di mana wabah itu tidak melintasi, ya. Di satu malam dalam setahun itu melintasi apa? Melintasi bejana-bejana, perkakas, perabotan yang tidak ada penutupnya, ya. Jadi tempat makanan yang tidak ada penutupnya, atau juga sikok itu tempat minum air yang tidak ditutup dengan wika itu penutupnya. Nah, pernah nonton film Kubui. Tempat minumnya itu kan kadang dari apa itu? Dari apa namanya? Dari kulit-kulit binatang itu kan? Itu namanya sikok namanya, sikok. Nah, penutupnya itu namanya wika. Penutup itu. Nah, jadi intinya dalam satu tahun ada satu malam, kata Rasul, sabda Rasulullah. Ya. Ini bukan ecek-ecek ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahihin. Dalam setahun ada satu malam di mana akan turun wabah melanda dunia. Ketika wabah itu datang melalui malam itu dan melintasi setiap bejana perkakas yang tidak ada penutupnya, tidak ditutup dia, melainkan wabah itu akan singgah di bejana-bejana itu. Wabah itu akan memasuki bejana-bejana itu, sehingga orang yang kemudian akan mengkonsumsinya, makannya, minumnya, khawatir akan berimbas dengan wabah itu. Wallahu a'lam. Apakah gitu COVID-19 saya pun tak tahu. Ya, tapi ini hadisnya. Jadi karena adanya yang seperti itu, kata Nabi, terjadi dalam satu malam dalam setahun, maka sunnah hukumnya menjaga bejana-bejana kita. Dengan bagaimana? Menutupnya. Jangan biarkan terbuka. Apa hukum? Sunnah menutupnya. Udah? Walaupun tadi di awal, dengan apa nutupnya? Dengan sepotong kayu. Macam mana untuk sepotong kayu? Kalau gini nutup nih, cocok ini. Nampak Ibu, nampak ini? Nih, ini nutup namanya nih. Ini nutup namanya. Tapi kalau nggak ada penutupnya macam gini, ada pulpen. Ini penutupnya, ini tutup. Ini macam wika tadi. Anggap ini namanya sikok, ini wikanya. Sunnah ditutup begini. Jangan biarkan terbuka begini, terbuka-buka begini. Siang, apalagi malam. Jangan biarkan. Tutup. Nah, ini Pak. Oke. Jadi kalau nggak ada penutupnya, gini, sunnah ditutup dengan potongan kayu. Gini nutupnya. Gini nutupnya. Jatuh pula Pak. Tutup begini. Sampai begini sunnahnya. Sekedar artinya kita mohon sama Allah, ya Allah, ini penghalang jatuhnya wabah ke bejana-bejana kami. Tapi untuk yang begini, untuk yang potongan begini, sebagian ulama bilang dianjurkan untuk baca bismillah. Tapi kalau yang ini nggak pakai bismillah pun nggak apa-apa. Pakai juga. Tapi di kitab nggak ada begitu keterangannya, Bu. Kecuali kalau Ibu tulis kitab, saya bacakan, saya bilang begitu. Dah? Mana dia? Ini. Wasaraha ba'duhum. Sebagian ulama menjelaskan bistirati, dengan syarat membaca bismillah ketika menutup dengan batang kayu tadi, potongan kayu tadi. Jadi kalau pakai ini baca bismillah. Bismillah. Insya Allah apapun tak akan singgah ke situ. Mau wabahnya, mau hantunya,
mau dedemitnya nggak akan singgah situ. Nah, tapi kalau begini nggak apa-apa nggak pakai bismillah. Tapi begitu bilang pakai bismillah juga. Ya, itu apa? Kalau gini artinya udah sunnah pakai bismillah. Setiap perbuatan kita berbismillah. Tapi kalau begini memang pakai bismillah menurut sebahagian ulama. Berarti apa? Sebagian lagi bilang nggak apa-apa juga begini. Yang penting ini udah ditutup lah, itu maksudnya. Udah ditutup dan dihalangi. Seakan-akan ini adalah upaya dari kita. Dengan kuginikan tak akan singgah wabah itu kemari. Begitu. Ayo, Pak, cocok. Dah cocok dah, selesai. Pulang kita. Jam 9 dah ini. Emang habis dah materinya. Bulan depan materi baru. Babul ijtihad. Bab tentang ijtihad. Biar kita jadi mujtahid mutlak semuanya di masjid nih. Babul ijtihad. Ini saja dapat sampaikan kesempatan ini, silakan. Bang Anto, mungkin 2-3 pertanyaan ya seputar materi yang kita sampaikan. Ya. Fadhol. Sebentar Pak, ini Pak. Pak. Maaf. Kasih banyak. Itu Pak, Bapak di belakang tuh Pak, Bang Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz yang kami hormati, Ayo. dari penjelasan Ustaz tadi itu dalam 1 tahun itu pasti akan turun wabah. Ini kita tahu. Jadi apakah kira-kira ada perhitungan pada setiap bulan itu di bulan Yang mana? ganjil atau genap? Kalau kita ibaratkan itu pada malam Lailatul Qadar, kan begitu di Ramadan, ya pada prinsipnya ya tanggal 20. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tulang. Di sini Pak, tak ada keterangannya. Bunyi hadisnya begini, saya baca. Fis sanati lailatun yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqain laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba. Gitu saja bunyi hadisnya. Kalau saya terjemahkan, dalam 1 tahun, dalam setahun ada 1 malam di mana wabah akan menyebar di malam itu. Dan tidaklah wabah itu melintasi apapun, bejana, perkakas, perabotan yang tidak tertutup, melainkan wabah itu akan memasukinya. Gitu aja Pak. Tak dijelaskan pula sini hari apa, bulan berapa, Safar, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, tak ada pula. Itu kenapa? Supaya kita tetap tutup tiap malam. Apa faedahnya? Kita nggak tahu. Supaya kita bisa dapat banyak pahala, kita kerjai tiap malam, tiap waktu kita kerjai, ya kan? Kalau Anda kata gini, oh itu turunnya di bulan Safar itu. Kalau gitu nanti kita enteng-enteng aja nanti di bulan lain, selu-selu aja. Akhirnya nggak dapat pahala. Nah itu hikmahnya supaya kita mendulang pahala. Kenapa? Tiap malam kita kerjai. Kita tutup, baca bismillah, 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 bismillah. Kan banyak pahalanya daripada ya Pak kata suami. Tutuplah Pak, tak perlu ini kan bulan ini, saparnya itu. Kan enggak mengamal kan? Ya kan? Nah, itu diantara hikmahnya saya rasa. Oke Pak. Oke, ada yang lain Bu? Silakan, ada satu lagi kira-kira? Ibu-ibu ada? Mumpung nih Bu. Nah, ini fikih ini bisa ditanya, nanti tauhid tak tertanya. Nah, ini mumpung fikih ini, silakan tanya. Ada lagi? Kalau tak ada pulang kita. Silakan. Cuman di apa? Bagaimana di laptop, di HP ada unsur emas? Saya pun tak tahu. Nah, kira-kira bagaimana itu? Apakah termasuk perkakas yang haram menggunakannya kira-kira? Nah,
Pertama kita pastikan dulu ya, bagaimana emas dan perak itu. Lalu apa fungsinya? Kenapa? Karena tadi kalau fungsinya itu hajat, memang harus emas. Kalau nggak emas, mungkin saya nggak tahu juga, saya nggak ngerti masalah laptop, HP, Android, saya nggak ngerti, nggak paham. Mungkin rusak dia, nggak tahan panas, misalnya nggak tahan panas, memuai dia mungkin. Kalau gitu gimana? Nggak apa-apa, ini semuanya hajat, kebutuhan yang mendesak. Dan kita bisa bayangkan, andai kata kita nggak punya begini lagi, macam mana kira-kira? Orang yang hidup di abad 20 nggak punya beginian. Kira-kira bagaimana? Banyak sekali urusannya yang sulit untuk dilakukannya. Karena semua dalam genggamannya. Urusan-urusannya semua dalam genggamannya. Ada namanya e-banking, ya kan Pak? Electronic banking. Nah, ini yang mempermudah. Dulu kita udah rasa enak lah. Bisa apa tuh? Bisa ngambil duit, bisa transfer. Kan begitu kan? Di mana? Di tempat apa nama itu? Bukan ATM. Ya kan, luar biasa. Nggak perlu lagi kita begini nih. Zaman dulu orang nggak tahu macam mana nyimpan duitnya. Kan begitu kan? Sekarang ada bank yang bisa nyimpan duit, aman duit kita. Bahkan bisa dikelola lagi dengan cara apa namanya? Bagi keuntungan, ya kan? Orang dulu nggak bisa ngalaminya, ini kemudahan. Lalu dimudahkan lagi. Apa itu? Dibuat ATM. Kalau bank nanti kita nggak bisa ngambil sore-sore, malam-malam, itu. Dibuat ATM. Jam 2 malam pun bisa diambil, ya kan? Karena gitu kan, mentransfer pun bisa kemana orang butuh. Apa ini transfer? Nah, sekarang lebih apa lagi? Lebih istilahnya lebih praktis lagi. Untuk mengadakan kegiatan perbankan cukup dengan ini saja, dalam rumah, dalam selimut. Bisa ditransfer, nggak perlu ke ATM lagi. Gitu kan? Pakai e-banking. Nah, begitulah kehidupan sekarang. Semuanya dalam genggaman. Dan kita nggak tahu bagaimana repotnya andai kata yang seperti ini di masa kita ini tidak ada di tangan kita, akibat gara-gara haram, disebabkan ada unsurnya terbuat dari emas dan sebagainya. Enggak. Karena bukan ininya yang emas. Sekedar benda, partikelnya yang mungkin harus emas. Kalau enggak, gagal jadi seperti ini. Itu enggak ada masalah. Sah-sah saja. Kenapa? Karena ini statusnya untuk orang sekarang sudah hajat namanya. Ini sudah hajat namanya. Bahkan bisa jadi ini darurat nanti sifatnya. Ketika apa? Ketika informasi harus cepat sampainya. Ya kan? Itu kan? Dengan apa kita mau nyampaikan informasi? Oh, jangan pakai begini. Kenapa? Ada emas peraknya dipakai apa? Pakai sandi mursi. Kirim pakai burung lagi, mati burung di tengah laut, tak bisa terbang. Bisa jadi bahkan ini darurat sifatnya, ketika kita butuh informasi yang cepat, ya kan? Bisa saja musuh mau masuk. Kalau andai kata mau ngantar informasi nggak pakai ini, macam mana? Pakai kuda, cepat pergi ke sana, musuh masuk, udah dibom musuh duluan. Itu. Oke, jadi kalau andai kata HP ini seluruhnya emas, baru bermasalah. Tapi kalau partikel-partikel tertentu yang memang dibutuhkan, karena begitulah seharusnya, maka nggak ada masalah. Semua adalah hajat dan keperluan yang sifatnya bahkan mendesak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita bahas di sini dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi bulan depan kajian fikihnya, ya. Dan kajian tauhidnya. Mohon maaf atas segala kealpaan, kekhilafan, dan tentu ketidaksempurnaan disampaikan. Terima kasih kesempatan waktu dan perhatiannya. Akhirul kalam kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'sum. Dina siratal mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.